Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Yusuf Elektronik. Kali ini saya ingin membahas tentang blok-blok pada TV Cina yang gampang buat pemula yang belajar elektronik. Mari kita belajar bersama. Di sini ada beberapa macam bagian. Yang pertama di sini adalah blok PSU atau power supply. Ini terhubung langsung dengan arus listrik PLN, setrum langsung, nyengat dan berbahaya. Jadi bagi yang ingin belajar televisi, hati-hati, ini perlu diperhatikan bagian area primer ini, bagian trafo. Nah, di sini sangat berbahaya. Ini. Terus di sini setelah trafo ini ada bagian sekunder. Di sini area sini sedikit nih. Nah, ini ditunjukkan adanya beberapa dioda. Nah, dioda yang paling atas ini adalah dioda B+, mengeluarkan tegangan atau menyerahkan tegangan menjadi 110 sampai 115 volt untuk TV ukuran 14 sampai 21. Kalau untuk ukuran TV 29 ya 125 sampai 130 volt. Yang bawahnya ini adalah untuk menyearahkan dan untuk keluar tegangan sebesar 24 volt untuk suplai bagian vertikal. Kalau yang ini adalah bagian untuk keluaran VCC 12 volt. Ntar setelah melalui transistor diturunkan menjadi 5 volt dan 8 volt untuk suplai IC gede ini supaya IC ini bekerja. Paling bawah 16 volt untuk suplai IC audio. Nah, terus bagian sini ini adalah bagian horizontal atau bagian dimana di sini ada trafo flipback. Ini sengaja saya lepas. Ini namanya trafo flipback. Fungsi flipback ini yakni untuk menaikkan tegangan rendah menjadi tegangan tinggi. Nah, di sini ada screen. Nah, di sini ada putaran screen untuk terang gelapnya gambar. Nah, ini tegangan kisaran 160 volt nyampe 400 volt kurang lebih, mungkin bisa nyampe 500 volt. Kalau ini fokus, nah ini tegangan sih nggak pernah saya ukur karena ini tegangan tinggi juga ya, kurang lebihnya sekitar 500 lebih lah. Ini buat fokus gambar biar fokus, kan kadang ada gambar yang nggak fokus. Nah, ini yang diatur ininya. Kalau ini jangan sekali-kali kita pegang ya, ini mengeluarkan tegangan anoda buat nyalain ke tabung yang di belakang tabung dicolokin ini. Nah, sedangkan di sini ada pendingin. Nah, ini namanya pendingin atau heatsink. Di sini ada transistor horizontal, fungsinya ya ini untuk menaikkan sinyal frekuensi tinggi sehingga flipback ini bekerja karena ada bantuan transistor ini. Ya, di sini ada blok vertikal, ada IC-nya vertikal juga ini. Nah, vertikal ini fungsinya untuk menaikkan gambar ke atas dan ke bawah. Kalau horizontal ini untuk bagian ke kanan dan ke kiri ya. Ini ada kapasitornya. Nah, di sini namanya blok audio atau suara. Jadi kalau keluar suara nggak keluar, nah bisa IC-nya bisa, speaker bisa, bagian mutingnya bisa, atau kalau ini normal semua berarti dari sumber sini. Tapi kalau dari sumber sini jarang, biasanya bagiannya di sini. Nah, bagian ini ada namanya trafo driver. Trafo driver di sini ini membantu kerja tadi transistor horizontal. Nah, ini basisnya dapat dari trafo ini. Nah, di sini adalah bagian IC utama. IC-nya ini kalau Cina menggunakan IC 8873. Nah, ini yang dinamakan IC utama. Kenapa? Kalau pada periode zaman dulu antara IC program dan IC warna dipisah. Jadi ada dua IC. Model sekarang dijadikan satu. Jadi di sini ada berbagai macam IC jadikan satu. Ada IC warna, ada suara keluar audio dari sini,
terus ada IC program dan lain sebagainya. Intinya otaknya di sini. Nah, di sini ada memori. Ini dia menggunakan memori 2408, artinya nampungnya 8 MB, 8 mega. Nah, ini di sini buat menyimpan datanya, misalkan warnanya settingannya segini, suaranya segini, semua disimpan di sini, program 1 Indosiar dan lain sebagainya di sini. Nah, sedangkan kalau ini adalah bagian tuner. Fungsi bagian tuner adalah untuk menerima sinyal. Nah, kita balik guys biar enak. Nah, ini kita ulangi ya, yang ini tadi bagian power supply, listrik masuk dari sini melalui lilitan. Fungsi lilitan ini buat meredam arus-arus dari luar, misalkan ada kendaraan atau apa yang mengganggu, sama ini distabilkan. Nah, terus di sini ada PTC. Ini cuma ini PTC-nya ini dilepas. PTC ini buat gosing, yang ke belakang tabung ada kaki 2, ini PTC. Nah, setelah disearahkan sama dioda 4, dimasukinlah ke elko. Elko ini buat menstabilkan. Nah, ingat guys, elko di sini tegangannya sangat tinggi, yakni sekitar 300 volt. Jadi jangan disentuh bagian ini yang hitam, ini nyetrum. Di luar hitam ini insya Allah nggak nyetrum, kecuali bagian freebed pun jangan. Selain itu semuanya aman. Nah, di sini jadi maksud dan tujuan supaya kalau kita bisa tahu mengkotak-kotakkan begini, suatu saat misalkan ada kasus suara nggak ada atau apa gitu, kita menganalisanya lebih tepat. Jangan sampai yang segini blok mesin banyaknya kita hanya ngira-ngira, jangan kira-kira ininya, kira-kira ini enggak, karena semua TV udah ada jalurnya masing-masing. Nah, kalau ini jalur tadi yang terapuk ini yang nyetrum, di sini ada namanya lilitan sekunder yang kayak tadi, cuma ini kebalikannya dari bawah. Nah, ini ada dioda ke LO 115 untuk menyalakan flyback. Ada dioda bawahnya, dioda vertikal 24 untuk menyalakan IC vertikal. Nah, terus bawahnya ada dioda 12 volt sampai 15 volt. Nah, ini untuk supply IC ini setelah tentunya diturunkan melalui 2 transistor. Nah, di sini ada 2 transistor. Nah, ini 1 5 volt, 1 8 volt untuk supply IC chroma ini supaya bekerja. Jadi kalau kehilangan IC ini, tegangan 8 sama 5 volt, gambar nggak keluar karena IC chroma belum bekerja. Kalaupun keluar paling blinking biasanya di sini. Nah, kalau yang paling bawah ini bagian audio. Kalau tegangan ini nggak ada, suara pun juga nggak keluar IC. Ini bagian audio untuk mensuplai nih IC audio. Ini bagian audio. Kalau kita sentuh-sentuh ada bunyi dut dut dut, nah, berarti ini normal IC-nya. Nah, yang nggak sering kalah lupa di sini ada transistor namanya horizontal nih. Ini sering rusak ini juga. Ini fungsinya buat nyalain flyback. Basisnya dapat umpan dari trafo driver. Nah, kalau ini namanya flyback. Nah, flyback di sini dia selain fungsinya untuk menyalakan tabung tadi, di sini juga keluar pin, ya. Ini di sini keluar yang namanya heater. Tegangan heater umumnya 6 volt. Setelah melalui resistor 1 ohm, 2 ohm atau 3 ohm tergantung pabriknya. Nah, kalau Cina biasanya 1, di sini menjadi 5,5 volt atau 5 volt normal. Nah, terus di sini ada tegangan ABL. ABL apa? Yaitu automatis brightness. Jadi otomatis redup terangnya tabung supaya umur flyback dan CRT awet. Maka ini diatur secara otomatis lah. Ini ntar tersambung dari sini masuk ke IC yang kontrol IC semua. Nah, di sini yang ketiga ini bagian RGB. Setelah melalui dioda disearahkan, distabilkan sama elko 180. Di sini diukur tegangannya sekitar 175 sampai 180 volt. Ini buat tegangan yang ke tabung, tegangan RGB.
Kalau ini bagian IC. Nah, kalau IC ini rusak, ini bisa ditandai dengan gambar blank karena nggak kerja, atau bisa jadi suara nggak keluar, dalam artian audio ini normal karena input dari sini nggak keluar, bisa warnanya jadi hilang, bisa juga, atau bahkan gagal start sama sekali bisa. Ini IC ini karena di dalamnya sini ada IC program, ada IC warna. Nah, kalau ini namanya tuner. Bagian-bagian tuner di sini ada AGC. Ini kalau tegangan ini hilang, gambar juga nggak keluar. Di bawahnya ada namanya TU ini. Nah, ini otomatis dia ngikutin kalau misalkan tegangannya Indosiar ya, misalkan di sini 5 volt, SCTP 30 volt. Nah, ini disetting otomatis sama IC ini. Kalau bawahnya ini tegangan SDA SCL. Nah, ini supply tuner 5 volt. Nah, di sini ada bagian namanya IF. Nah, di sini IF. Nah, ini namanya kalau dulu trafo IF, cuma sekarang IF-nya dirancang lebih ramping menjadi begini. Nah, ini juga ada fungsinya mengatur frekuensi sekitar 38,9 MHz. Di sini ada transistor penguatnya. Nah, ini guys bagian dasar teknik elektronik dasar untuk televisi, bagian-bagian titik-titiknya, sehingga kita kalau nyervis kita harus tahu poin-poinnya. Misalkan kerusakan gambar atas bawah nggak ada, kita nggak mungkin kan bagian ini dia plak-plek. Nah, pasti bagian yang vertikalnya, atau mungkin flipback nggak nyembur, nggak kerja. Nah, kita kan otomatis langkah pertama pasti bagian horizontal, kita cek apakah short atau enggak, rusak enggak transistornya, tegangannya hadir enggak. Nah, ini fungsinya kalau kita mengetahui blok-blok ini bagi pemula dasar, supaya nanti di saat belajar televisi lebih gampang. Kita harus bisa mengkotak-kotakan, karena apa, di dalam televisi nggak ada tulisannya. Misalkan ini tulis vertikal, dia sangat jarang, bahkan mungkin nggak ada, makanya kita harus mengkotak-kotakan. Saya ulangin ya, ini bagian power supply. Di sini tegangannya langsung terhubung listrik langsung, jangan disentuh sangat berbahaya. Di sini bagian trafo sekunder keluar tegangan, tadi tegangan macam-macam yang saya jelaskan. Di sini bagian area vertikal. Nah, di sini kalau di sini bagian audio. Nah, di sini bagian supply 5 dan 8 volt tadi, di sini ambil dari sini. Kalau ini namanya bagian horizontal. Di sini ada transistor horizontal, trafo driver, terus ada kapasitor damper. Pokoknya di sini penyakit flipback mati, penyakit gambar nyempit dan lain sebagainya, kuncinya di sini. Nah, kalau ini bagian IC. Nah, kalau IC ini rusak bisa mati, bisa standby. Nah, bahkan sama sekali nggak hidup pun bisa dari IC ini. Kalau ini bagian tuner. Nah, kalau rusak tuner otomatis nggak nangkep siaran. Kalau ini bagian memori buat nyimpen program dan lain sebagainya. Itu guys sebagian dasar bagian elektronik yang wajib kita hafalkan sebelum kita belajar ke langkah selanjutnya. Kalau ini udah dikuasai, insya Allah untuk dasarnya TV Cina, ntar kita meranjak ke TV Polytron dan lain sebagainya, insya Allah lebih gampang karena kita udah tahu dasarnya. Karena kalau kita dasarnya ini belum kuat, ntar di Polytron kita lebih rumit lagi. Di situ ada pin protek kayak asap. Kalau Cina kan nggak ada pin proteknya, ibaratnya lebih gampang. Demikian guys tutorial cara belajar dasar bagian blok-blok pada pesawat televisi. Salam dari Yusuf Elektronik.